Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 114 ini sedang menggambarkan bangsa Israel yang sudah diperbudak 400 tahun lebih di Mesir, dibebaskan oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang memberikan pembebasan tersebut melalui pengutusan hambanya Musa. Sepanjang 40 tahun mereka berada di padang gurun untuk berada di dalam bimbingan, pendisiplinan, dan penyaringan agar generasi berikutnya yang lahir dan dibesarkan di padang gurun bersiap sedia berada di tanah perjanjian dengan pengenalan akan Tuhan dan ketaatan yang sepenuhnya, sehingga nantinya menjadi saluran berkat bagi bangsa dan kehidupan di bumi yang ada di seluruh dunia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian juga ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui Yosua melintasi sungai Yordan dan memerangi tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan menjadi tanah milik pusaka orang-orang Israel. Bangsa ini dijadikan Tuhan menjadi umat pilihannya. Bangsa ini dilatih, diperlengkapi, dan dibentuk oleh Tuhan, sehingga setiap tempat meninggikan nama Tuhan. Sekalipun kita tahu dalam perjalanan sejarah hadirnya kerajaan Israel mulai dari Saul, Daud, Salomo, sampai terpecah menjadi utara kerajaan Israel dan selatan kerajaan Israel. Dan pada akhirnya mereka yang tidak taat dihukum dan dibuang, baik melalui jalan bangsa-bangsa dan kerajaan yang melawan Tuhan, maupun melalui jalan penyaringan kedua setelah pembuangan di Babel. Kalau kita merujuk dari peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melintasi lautan yang disebut Laut Merah, dan orang-orang Israel yang sudah 40 tahun di padang gurun dan melintasi sungai Yordan, kita dapat menyaksikan kekuasaan Tuhan Allah yang tak tertandingi oleh siapapun dan apapun. Allah berdaulat sepenuhnya atas alam, atas waktu, atas manusia. Sebab tidak ada satu inci pun yang Tuhan Allah tidak berkata ini miliknya. Sehingga wilayah kekuasaan Tuhan tak terbatas hanya di Kanaan, di padang gurun, di Mesir, tetapi di setiap tempat, di setiap situasi yang tidak mungkin manusia menguasainya. Di lautan, di sungai besar, di padang gurun, semua tempat-tempat yang mengerikan, menakutkan, dan dapat membuat kematian. Namun di hadapan Tuhan Allah, dengan otoritas kuasa dan kekuatannya yang tak terbatas itu, lautan pun tunduk, sungai pun dikendalikan, gunung pun dapat menyatakan kebesaran Tuhan. Karena itu pemazmur melalui perjalanan sejarah bangsa Israel
dan refleksi dari karya Allah atas alam, bumi, dan segala isinya yang dinyatakan dengan terang benderang, mengarahkan setiap pembaca Mazmur 114 ini untuk gemetar di hadapan Tuhan, untuk menyadari bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan, memberikan masa depan dan kekuatan yang baru. Bayangkan saja suatu bangsa yang kecil diubah, dipimpin, disertai menjadi bangsa yang menjadi saluran berkat bagi segala bangsa di muka bumi ini. Pemazmur mengajak kita untuk gemetar, artinya kita mengakui, menerima, dan menyatakan iman bahwa kita memang di hadapan Tuhan. Kita adalah hambanya, milik kepunyaannya, yang sewajarnya menaklukkan diri, menaati firman dan kehendaknya, sehingga terlihat nyata kasih, keadilan, dan kesucian Tuhan atas umatnya. Demikian yang dinyatakan Tuhan kepada pemazmur. Memang tidak semua dari orang-orang Israel yang kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan serius. Namun sebagian yang sudah disebut sebagai kaum remnant di antara bangsa Israel, inilah yang meneruskan pelayanan, pengerjaan, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Tuhan melalui umatnya, milik kepunyaannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan pengertian demikian, maka kita merayakan pembebasan dari perbudakan, menikmati kekuatan dan kuasa Allah, seraya menyanyikan pujian kepada Allah yang telah menebus umatnya di dalam dan melalui Kristus. Sekalipun bangsa Israel belum menyaksikan inkarnasi Kristus, tetapi kehadiran Allah di hadapan bangsa itu menunjukkan bahwa hanya Kristus semata yang menyatakan kasih Allah Bapa dan pekerjaan Roh Kudus dimuliakanlah mereka, yaitu orang-orang Israel mendapatkan kemurahan belas kasihan Tuhan. Allah menuntun Israel keluar dari rumah perbudakan dengan tangan yang teracung dan lengan yang terentang. Allah sendiri yang menyusun ketetapan dan peraturan kemasyarakatan dan keagamaan bangsa Israel, mendirikan tempat kudusnya di antara mereka, menyatakan kekuasaannya di tengah-tengah mereka, yang mana Allah memberi hukum dan mengangkat hakim, memerintah berdasarkan dasar teokrasi Tuhan yang adalah kepala pemerintahan. Melalui perjalanan melintasi Laut Teberau, Laut Merah, yang dibelah Tuhan sehingga bangsa Israel dapat keluar dari Mesir melalui jalan melintasi lautan dan melintasi sungai. Dengan demikian kita percaya bahwa di hadapan Tuhan diungkapkan kenyataan tanda dan mukjizat kasih setia, keajaiban dan keheranan, kehormatan yang diberikan kepada Israel, penamaan yang mencakup jemaat Kristen di seluruh dunia, karya anugerah di dalam hati, dan gentarnya orang kepada Tuhan. Dengan demikian Allah lah yang menyediakan air dan menyediakan hidup dan kehidupan bagi umatnya. Kiranya renungan ini memimpin dan memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan hanya memandang kepada Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Amin.